Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu, halaman 27, ayat 197. Mulai dari Nabbahallahu ta'ala ila ma alaihil kuffaru fi hadhihi dunya minan ni'mati wassurur. Oke. Tsumma nabbaha. Kalian tahu arti nabbaha? Ini mengingatkan. Fil madhi nabbaha, mengingatkan. Mudhari'nya yunabbihu. Fa'ala yufa''ilu. Tsumma, kemudian, nabbahallahu ta'ala ila. Allah mengingatkan kita semua, mengingatkan Rasulnya, mengingatkan umatnya, umat Rasulullah SAW, kita semua. Allah ingatkan kenikmatan dan kegembiraan, ni'mah wassurur, yang dialami oleh orang-orang kafir di kehidupan dunia ini. Wabayyana, dan Allah menjelaskan, annahu, bahwa kesenangan, kegembiraan, kenikmatan yang ada itu semua, na'imun zail, adalah kenikmatan yang akan lenyap, akan berakhir. Nah, disinilah Allah berfirman, faqala la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Maksudnya adalah la yakhda'unnaka ayyuhas sami', wahai pendengar, wahai umat Muhammad, wahai Rasulullah, la yakhda'unnaka tanaqqulul ladzina kafaru fil bilad likasbil amwali wal jah. La-nya la yakhda'unnaka, tapi diambil la-nya dulu. La, janganlah. Tanaqqulul ladzina kafaru fil bilad, mobilitas, berpindah-pindahnya orang-orang kafir dari satu titik tempat menuju tempat yang lain di negeri ini, likasbil amwali wal jah, untuk tujuan mengais dan mencari rezeki, mencari harta, wal jah, dan kemuliaan duniawi. Janganlah itu semua. Baru ke yakhda'unnakanya. Janganlah sekali-kali itu semua menipumu, memperdaya dirimu. Jangan tertipu dengan kesibukan lalu lalang dan mobilitas orang-orang kafir yang mencari kehidupan duniawi sehingga mereka sibuk berpindah-pindah tempat dari satu titik ke titik yang lain karena usaha mereka banyak. Wahai umat Muhammad, wahai pendengar, wahai Rasul, wahai para sahabat Rasulullah, wahai kita semua, janganlah sekali-kali itu semua memperdayamu, menipumu, membuatmu silau, sehingga kamu akhirnya lupa tujuanmu sendiri. Di sini letak Allah ingatkan kita, karena tonjolkan hasil usaha mereka itu semua, kebanggaan-kebanggaan duniawi mereka itu semuanya adalah naim zail, kesenangan yang akan lenyap, akan hilang, sangat sementara sifat. Itu peringatan dari Allah untuk kita semua. Jangan kita terpedaya. Dunia memang milik bersama, tapi kita, kaum mukminin, kaum mukminat ini bukan untuk dunia. Kita untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka Allah ingatkan di sini. Kan di dalam surah Al-Qasas ayat 77, sudah Allah ingatkan bahwa cari, kata Allah, di dalam apapun yang Allah berikan kepadamu di dunia ini, apapun itu, cari di dalamnya kebahagiaan dan kesenanganmu di akhirat nanti. Tapi jangan juga kamu lupakan bagianmu sendiri di dunia. Itu maksudnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi Allah ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak senang kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Lebih jelas lagi, segala kenikmatan yang dicari oleh orang-orang kafir di dunia ini dan kesenangan apapun wujudnya, Allah jelaskan di ayat berikutnya, mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Maksudnya, innama yatana'amuna bidzalika fil hayatid dunya. Di dunia ini
kesenangan yang mereka rasakan, yang mereka nikmati, itu hanyalah sesaat dan sedikit. Karena apapun wujudnya di dunia ini, yang terkait dengan dunia itu sedikit atau sementara. Sepintar-pintarnya orang, sebanyak-banyaknya ilmu seseorang terkait dengan dunia ini, itu sedikit dan sifatnya juga sementara. Kecuali jika harta, ilmu, kesenangan-kesenangan yang diperoleh itu dikaitkan dengan kehidupan akhirat, baru dia kekal. Innama yatana'amuna bidzalika qalilan fil hayatid dunya. Yang mereka nikmati hanyalah sedikit dan sesaat dalam kehidupan dunia ini. Setelahnya kemana? Thumma ma'wahum jahannam. Thumma kemudian yakunu masiruhum fil akhirati ilan nar. Tempat kembali mereka di akhirat nanti adalah neraka. Itulah akhir dari kehidupan atau kesudahan mereka nanti. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat atau seburuk-buruk hunian. Wa bi'sal firasyu wal qararu wal mustaqarru wal mahdu naru jahannam. Maksudnya, firas itu artinya hamparan. Wal qarar itu artinya keputusan. Wal mustaqar itu artinya tempat tinggal. Wal mahdu itu artinya juga adalah hamparan. Tempat akhir mereka, hunian mereka, kesudahan mereka, kasur mereka nanti adalah naru jahannam, api neraka. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Jika itu hunian yang paling jelek. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, lahum jannat. Lakinnal muttaqina lillah, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, lahumun na'imul muqimu fi jannatin na'im. Bagi mereka kesenangan yang banyak, an-na'im, al-muqim, yang tetap, fi jannatin na'im, dalam surga-surga yang menjadi tempat berhimpunnya segala kenikmatan. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka dalam keadaan kekal di dalamnya. Nuzulam min indillah ay dhiyafatan, maksudnya sebagai hidangan atau jamuan, wa karamatan, dan kemuliaan, min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan pahala serta kemuliaan yang ada di sisi Allah bagi orang-orang yang berbuat baik itu khairul lil abrar, itu semua khairun, lebih baik, mimma yataqallabu fihi al-ashraru minal mata'il qaliliz zail. Itu lebih baik daripada kesenangan sementara yang akan lenyap, yang diusahakan oleh orang-orang yang jahat itu. Al-ashrar itu orang jahat, lawan dari orang baik. Siapa orang jahat di situ? Orang jahat dalam pandangan Allah itu adalah orang-orang yang mengingkarinya, orang-orang kafir. Menurut Al-Quran, orang-orang kafir itu adalah pelaku kezaliman. Minimal menganiaya diri mereka sendiri. Letak tindakan aniaya atas diri mereka karena mereka sudah mempercayai hal-hal yang tidak sepantasnya untuk diyakini. Berarti mereka telah menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. Mengingkari nurani mereka sendiri. Nah, maka tindakan mereka oleh agama dinilai sebagai kejahatan. Dari sudut pandang agama, dari sudut pandang ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai? Apa Ustaz? Zail. Zail itu dari segi bahasa isim fa'il dari zala yazulu. Hilang, lenyap. Itu zala yazul. Afwan Pak Ustaz. Kulu itu masdar ya? Tanakulu. Tanakul masdar dari tanaqqala yatanaqqalu. Yang artinya juga berpindah-pindah tempat untuk suatu kegiatan, untuk suatu usaha, untuk bisnis, untuk urusan dunia. Itu tanakul, berpindah-pindah tempat. Pagi ini di Jakarta, siang nanti sudah di Borneo, Kalimantan. Itu namanya tanakul, berpindah-pindah tempat. Bentuk masdar dari tanaqqala yatanaqqalu. Kalau pindah, intaqala yantaqilu. Kalau memindahkan, naqala yanqulu. Fil amarnya unqul. Tanaqqulu di sini kedudukannya sebagai fa'il dari yakhda'unna. Jadi fi'il
atau kata kerja mudhari' yakhda'unna, fa'ilnya adalah tanaqqulu. Sami' itu adalah badal dari dhamir dari munada ha. Seandainya ayyuhas sami' ini ditaruh di depan nggak ada masalah. Ayyuhas sami', wahai pendengar, la yakhda'unnaka tanaqqulul ladzina kafaru. Janganlah berpindah-pindah tempatnya orang-orang kafir itu di negeri ini menipumu, memperdayamu. Jangan sekali-kali memperdaya kamu. Jadi hanya ayyuha itu kan hanya yang munada. As-sami'nya jadi badal dari dhamir ha. Kedudukan kata alladzina setelah tanaqqul mudhaf ilaih, kafarunya jumlatus silah, fil bilad jar majrur, lil kasbi juga jar majrur. Hubungannya dengan al-amwali, kasbi mudhaf, al-amwali mudhaf ilaih. Wawnya, waw ataf, al-jah ma'tuf kepada al-amwali. Maka dibaca wal-jahi. Sebagaimana al-amwal dibaca al-amwali. Karena menjadi mudhaf ilaih dari kasbi. Kasbi dibaca kasroh karena ada lamul jar. Oke. Al-jah itu artinya kemuliaan atau kehormatan diri. Itu yang kita sebut tadi prestis. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita masuk ke dalam tadribat. Sebutkan mubtada dan khobar pada ayat-ayat berikut. Ayat 190. Itu dulu. Sebutkan yang mana mubtada dan yang mana khobar. 190 bunyinya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardh. Tentukan mana yang menjadi mubtada, mana yang menjadi khobar. Silahkan. Di sini di inapi layatin isim ina, fi kholkinya jadi jadi khobar muqaddam. Isimnya mana isimnya? Isimnya layatin. La'ayatin itu isim dari inna. Sebelum inna ada, sebelum inna masuk, itu menjadi mubtada. Sedang khobarnya fi khalqis samawat. Nah, itu mubtadanya adalah la'ayatin atau sekarang sudah menjadi isim inna. Sedangkan khobarnya adalah fi khalqis samawat. Khabar muqaddam. Itu 190. Sekarang tunjuk atau tentukan mubtada dan khobar pada 195. 195 bunyinya apa? Fajabarahum rabbuhum anni la udi ya'mala amilin minkum in zakarin aw unsa. Oke. Silakan sekarang tunjuk mana yang menjadi mubtada kalau ada mubtada dan mana yang menjadi khobar. Mubtadanya hum, khobarnya rabbu. Rabbu itu kedudukannya fa'il untuk istajabah. Istajabah rabbuhum lahum. Tuhan mereka mengabulkan untuk mereka atau menjawab mereka. Berarti ani la udiu. Ani itu di i-nya tuh domir ana, isim ana. Oke. La udiu jumlah. Iya. La udi jumlah jadi khobar. Betul. Jadi ya mutakallim itu menjadi isim anna dan itu mubtada tadinya sebelum ada anna. Kemudian la udhi'u itu adalah jumlah fi'aliyah fi mahalli raf'in khobar. Khobar ana. Iya. Apa arti la udhi'u? Tidak aku sia-siakan. Tidak aku sia-siakan. Oke. Fi'il apa udhi'u? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Madinya Adoa. adha'a, yudhi'u. Jadi adha'a itu artinya menyia-nyiakan atau menghilangkan sama. Itu sudah ditambah hamzah loh ya. Adha'a. Kalau hamzahnya dihilangkan, dha'a artinya apa? Sehingga berbunyi dha'a. Dha'a itu artinya hilang. Dalam percakapan sehari-hari juga digunakan ini. Oh, buku saya hilang. Dha'a kitabi. Kamu taruh di mana? Aina wada'ta kitabaka? Saya taruh di sini tadi. Wada'tuhu huna anifan. Sekarang sudah hilang. Dha'a al-an. Dha'a kitabil an. Yadhi'ul an. Hilang. Oke. Kan panjang ayat ini. Ya. Telusuri selanjutnya coba. Masih menemukan mubtada khobar apa enggak? Ada Pak Ustaz. Mana mubtada? Wallahu indahu husnul sawab. Wallahu indahu husnul sawab. Ya. Mana mubtadanya? Wallahu. Allahu. Khabarnya? Khabarnya husnu. Husnu. Sawab. Wallahu indahu husnul thawab. Di sini berlapis. Allahu betul mubtada. Khabarnya adalah indahu husnul thawab. Tapi husnul thawab itu sendiri adalah khabar untuk indahu. Khabar sani husnul sawab.
Ya, betul sekali. Jadi khobar dari kata Allah itu total menyeluruh indahu husnus sawab. Sebentar. Indahu husnus sawabnya, husnunya itu mubtada yang menjadi khobarnya indahu. Gabungan dari indahu plus husnus sawab itu menjadi khobar untuk Allah sebelumnya. Jumlah khobar ba'da khobar fi mahali rafin khobar Allah. Ya, istilahnya wal jumlatul ismiyah Wal- minal mubtada'i wal khobar fi mahalli mahalli raf'in khobar Allah. khobarul mubtada Allah. Cuma itu? Sebelum-sebelumnya nggak ada? Mubtada. Alladzina mubtada. Khobarnya Khobarnya bukan itu. La ukaffiron anhum la bukan. ukaffiranna anhum. Itu yang menjadi khobarnya. Pasti akan dihilangkan segala kesalahan mereka. Ya, mubtadanya alladzina. Hajarunya jadi apa? Jadi fil fa'il aja, jumlah fi'il ya, Jumlah fi'liyah ini jadi apa? jumlah silah. Jumlatus silah, betul sekali. Jadi kalau ada isim mausul, lalu disusul dengan jumlah setelahnya, jumlah itu menjadi jumlatus silah. La mahalla laha minal i'rab, nggak punya kedudukan apa-apa, maka nggak boleh dia menjadi khobar dari alladzina. Min ba'din bukan ada. Nah, Ba'dukum itu min ba'din. ba'dukumnya mubtada, Min ba'din. min ba'dinnya khobarul mubtada jar majrur. Sibhul jumlah. Itu. Jadi kalau ditelusuri perlahan akan nemu, dicermati dikit-dikit. Kita masuk ke ayat berikutnya, 197 sekarang. Mata'un qalil. Khobarun, Jadi apa dia? khobar, mubtadaun limahzufin. Mubtada Ya, dibuang. betul. Karena kalau dimunculkan, nikmat yang mereka cari itu adalah mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Jadi mata'unnya menjadi khobar untuk mubtada yang mahdzuf sebelumnya. Kalau qalilunnya jadi apa? Sifat mausuf. Oke, jadi na'at dia. Itu ma'watat, bukan ma'wa. Ma'wahum bukan ma'wahum. Ya, ma'wahum jadi mubtada. Jahannamnya jadi apa? Khobar. Khobar. Kalau bisa fil madiyah, bisa tak fil madiyah. Ya, dia fi'il madhi. Lizat. Habis tak kentat lagi. Udah ya. Sekarang 198. Ustaz tadi mataunnya kan khobar. Ya, Mubtadanya mana, Ustaz? kalau dicoba Nikmat ya dah. nikmat duniawi mereka itu adalah gitu. Qalil. Kesenangan yang sedikit atau sementara. Qalil itu bisa sedikit, bisa sementara. Iya. Karena qalil pun bisa diartikan sebentar. Ada teman kita lewat, kita panggil namanya, kita teriakin begitu. Ya Ahmad, ijlis qalilan huna. Apa arti ijlis qalilan? Duduk sebentar. Duduk sebentar, bukan duduk dikit. Ijlis qalilan huna ya akhi. Duduk sebentar sini, ngapain sih buru-buru gitu lah ya. Al-azina. Alladzina, gitu. Ini bisa beberapa ini tak fase nih. Al-azina khobarnya di sini lahum jannatin. Humnya mubtada lagi, jannatin jadi khobar lagi. Enggak gitu. Lakin itu huruf apa sih? Huruf atop. Atof dia. Diatofkan kemana? Alladzina. Oh, di atas sana tuh. Lalu. Nah, kalau lakin ini adalah huruf atof, apakah alladzina itu menjadi mubtada? Matub lagi ya. Ma'tuf dia. Berarti mubtada tidak dari situ. Cari. Cari lagi ya. Selain dari situ. Ya, putar lahum tat, lahum jannatun, lahum Ya. Lahum jadi apa? Khabar muqaddam. Adam. Mubtada itu tidak boleh dari jar dan majrur. Ya, Ustaz. Jadi khabar jannatun mubtada akhir. Mubtada muakhar, betul. Masih ada lagi setelahnya? Cari. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Mana mubtada? Di sini ma. Mana khobar? Khobarnya di sini khairun. Khairun, betul sekali. Ma apa itu? Ma-nya alati maknanya isim mausul. Ya, ini ma al-mausuli ya. Walladzi 'indallah khairul lil abrar. Oke, selesai bagian nomor 1. Sekarang masuk ke tadribat nomor 2. Sebutkan fa'il dan maf'ul bih pada ayat yang berikut. Kita cek ayat 191. Allazina yazkurunallaha fasad. Jadi apa? Fa'ilnya wau, dia yazkuruna, Allahnya maf'ul. Iya,
Yadhkurunallaha, fa'ilnya adalah waw. Allah maf'ul bih. Telusuri selanjutnya. Masih ayat itu. Wa yatafakkaruna. Wawunya fa'il. Wawnya fa'il. Maf'ulnya? Iya. Fi khalqis samawati wal ard. Fi mahalli nasbin maf'ul. Iya. Jadi dia bukan jumlah, tapi syibhul jumlah. Fi khalqis samawati wal ard. Fi mahalli nasbin maf'ulun yatafakkarun. Iya. Memang begitu. Jadi kata kerja yatafakkarun, kalau begitu kata kerja muta'addi ila maf'ulin bih ghairi mubashir. Maf'ul bih itu ada dua. Ada maf'ul bih yang mubashir langsung, ada yang ghairu mubashir. Yang tak langsung. Kalau tak langsung itu dengan perantaraan huruf jar. Seperti ini. Ghairu mubashir. Kalau mubashir yang tidak ada perantara huruf jar. Mubashir, ghair mubashir. Cari lagi, telusuri masih ayat itu. Adakah fa'il, adakah maf'ul bih? Rabbana ma khalaqta. Khalaqtanya Pak Ustaz. Khalaqta. Oke, fa'ilnya adalah ta, dhamir muttasil mabniun ala al-fathi. Oke. Mana maf'ul bih? Batilan haza. Dia hal ya? Batilan hal. Yang haza. Ya. Jadi Hadza. isim isyarah hadza itu menempati posisi nasab karena kedudukannya sebagai maf'ul bih fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Saya mau, Arabnya apa sih? Uridu. Uridu, saya mau. Saya mau ini, bahasa Arabnya. Riduha. Nah, apa hadza? Maf'ul bih. Itu keadaannya. Kalau digambarkan seperti itu akan terlihat maksud kita bahwa hadza itu bisa menjadi maf'ul bih. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Nah, kalau di situ hadzanya mubtada, hadza ma wa'ada ar-rahman yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Jadi isim isyarah itu bisa menjadi mubtada, bisa menjadi maf'ul bih. Dua. Silakan. 192-nya. Tentukan fa'il, tentukan maf'ul bih. Oh, sebentar. Masih ada nggak sebelumnya? Setelah itu latih. Subhanaka. Subhanaka jadi apa? Subhana tuh maf'ul. Kosakatanya di takdirnya usabihu. Ya, tapi itu namanya maf'ul mutlak. Yang diminta di sini maf'ul bih. Azaba maf'ul. Azaba maf'ul. Fi'il fa'ilnya mana? Fi apa? Jadi apa? Fil amr. Fil amr. Maf'ul bihnya? Fa'ilnya anta mustatir. Allah. Na maf'ul. Ya. Terus adzaban nar? Azabana maf'ul. Anari mudhafun ilaih. Adzaba maf'ul untuk yang mana? Maf'ul dari maf'ul sanin pakina. Ya, maf'ul yang kedua untuk qi. Maf'ul pertamanya na. Jadi satu huruf qi begitu. Itu sebenarnya jumlah dia. Karena dia adalah fi'il amr dan di dalamnya sudah ada fa'il. Fi'il amr qi itu madhinya apa? Waqo. Waqo, mudhari'nya Yaqi. yaqi. Waqo yaqi qi. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Otomatis na yang nempel setelah qi itu menjadi objek maf'ul bih. Peliharalah kami. Peliharalah olehmu ya Allah kami ini adzaban nar dari siksa api neraka. Azaba maf'ul sanin ya. Ya, Azaba mudhaf anari mudhafun ilaih. betul. Jauhkan kami siksa neraka. Seperti itu juga bisa. Pelihara kami siksa neraka. Selanjutnya Ilmu fa'il ya. tu Fa'il betul atau enggak? Emang tu yang di awal itu yang menjadi fa'il. Dia anta. Cuma pertanyaannya adalah apakah tanda mudhari' tu itu yang menjadi fa'ilnya? Saya ambil contoh yang lain. Anta tadhhabu. Anta kedudukannya mubtada. Tadhhabu fi'il bukan? fi'il Mudhari'. Fa'ilnya mana? anta Anta yang mana nih? Anta tanya itu atau anta yang lain? anta tasabu itu di atas sabu fa'ilnya. Berarti fa'ilnya itu bukan mustatir. Gara-gara taknya nongol begitu terus nggak pakai mustatir lagi ya. Ujuban taksir anta tad. Nah, itu jawabannya. Jadi anta tadhabu itu antanya mubtada fi mahalli raf'in.
Tadhabu fi'il mudhari marfu' wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Kalau tak yang di depannya itu hanya tanda mudhari. Tanda mudhari'nya tidak boleh menjadi fa'il. Untung kita ingatkan nih. Jadi nggak boleh menunjuk tanda mudhari' menjadi fa'il, tidak boleh. Sebab kalau kalian menunjuk tak yang nongol itu menjadi fa'il, berarti fa'ilnya bukan dhamir mustatir namanya, tapi fa'il nongol atau dhamir nongol, tetap dhamir mustatir. Ya, Begitu juga tudkhilnya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Dan bukan kaf di ujung innaka, bukan. Kaf yang di ujung inna itu adalah isim inna. Isim inna. Namanya. Ya, isim inna. Oke. Innaka man tudkhilin naro. Maf'ul bihnya mana? Naro. An-naro. Alif lamnya jangan dibuang. An-naro. Sebelum berpindah, saya tanya, mannya ini huruf apa ini? Atau kalau dia isim apa? Ismu sartin. Ismu syartin, betul. Dari mana kita bisa mengidentifikasi bahwa mannya ini adalah isim syarat? Karena fi'il mudhari'nya jazam. Fi'il mudhari'nya jazam. Tanda jazamnya? Bil kasroh. Kenapa kasroh? Emang ada tanda jazam kasroh? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Maka harus kembali ke aslinya. Tanda jazamnya adalah sukun. Baru jelaskan. Wal kasroh lil tiqa'is sakinaini. Sedangkan kasroh yang ada ini karena bertemunya dua sukun itu tadi. Sukun pada lam tudkhil dan sukun pada alif lam. Ya, alif lam anar. An-nar, betul. Pertemuan dua sukun ini karena harus wasal menjadikan sukun yang pertama diberi harakat kasroh. Jadi kasroh yang ada ini hanya jalan keluar. Sebab kalau bertahan pada sukun aslinya, sementara harus wasal dan sukun itu sedang dipertemukan dengan sukun berikutnya, kita nggak bisa wasal. Khil nar. Susah wasolnya. Nah, jadilah kasroh dibubuhkan di situ. Oke. Ya. Jangan Ustaz. Tudkhil. I'rabnya tudkhil fi'lun mudhari'un majzumun bi ismi sartin gitu. Iya. Atau langsung fi'lu syartin. Langsung fi'lu syarat. Tudkhil fi'lu syartin majzumun bi man. Ya. Hurikat bil kasroh itiqa'is sakinain. Ya, betul. Tanda jazamnya tetap sukun. Majzum, ya fi'lu syartin, majzum bimin. Wa alamatu jazmi as-sukun. Wal kasrah lil tiqa'is sakinain. Oke. Masih menemukan fa'il maf'ul? Yang mana? Akhzaitah. Akhzaitah. Mana fa'il? Fa'ilnya ta. Ta. Mana maf'ul bih? Oke, dhamir hu ya. Faqad aghzaitah. Masih ada lagi? Sudah nggak ada. Selanjutnya kalau begitu, ayat 193. Tentukan fa'il dan maf'ul bih. Nah, yang mana nih? Nanya 3 di situ. Rabbana, na. Innana, na. Sami'na, na. Gitu loh. Munadian, na lagi. Yunadi, na lagi. Sami'na. Oke. Nah, di ujung sami'na. Nah, itu adalah adalah alal fa'il. Maf'ul bihnya Munadiya. munadian. Betul. Masih ada lagi fa'il maf'ul bih? Aminu. Aminu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya wau. Wow. Itu fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Maf'ul bihnya? Oh, itu jumlah tat, maksudnya. Mana? Birabikum. Tapi sibhul jumlah. Jadi birabbikum, birabbinya itu yang menjadi maf'ul bih dari aminu. Ya, betul. Masih ada lagi fa'il dan maf'ul bih? Fa'ilnya na. Nah, maf'ul bihnya fa'amanna. Nanya fa'il. Maf'ul bihnya
Sekarang amanna, maka kami beriman. Beriman ke siapa? Birabbikum Allah. lagi. Nah, jadi maf'ul bihnya mahdzuf. Taqdiruhu birabbikum. Fa'amanna birabbikum. Oke. Lanjutannya masih ada fa'il maf'ul. Fakfir lana. Faghfir lana. Mana fa'ilnya? Allah anta. Mustatir ujuban anta. Oke, mana maf'ul bih? Zunuba. Maf'ul. Ya, zunuba itu maf'ul bihnya. Selanjutnya masih ada fa'il. Fakfir. Kafir. Fa'ilnya mana? Aina anta. Mustatir. Nah, jangan bilang anta. Harus mengatakan dhamir mustatir. Domir mustatir. Wujuban taqdiruhu anta. Mana maf'ul bihnya? Anna. Sayiati. Iati. Maf'ul bih mansub, tanda nasabnya kasroh karena dia jamak muannas salim. Lanjut, masih ada? Ada Pasat. Mana? Tawaffa. Tawaffa. Fa'ilnya Mustatir anta. dhamir mustatir taqdiruhu anta. Maf'ul bihnya Nah. nah. Oke, selesai. Masih ditunjuk ayat berapa sekarang? 195 sekarang. Silahkan telusuri. Tentukan fa'il maf'ul bih. Rabbuhum Ustaz, Rabbuhum. Rabbuhum itu fa'il. Fastajaba lahum rabbuhum. Mana maf'ul bihnya? Siapa yang menjawab? Allah. Allah. Apa jawaban Allah untuk mereka? Anni la Anni. dijumlah Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Itu yang menjadi objeknya dalam istilahnya maqulul qaul. Maksudnya adalah isi pembicaraan. Itu yang menjadi objek dari jawaban Allah untuk mereka. Lanjut, masih ayat itu. Masih ada fa'il maf'ul bih? ada hajaru. Hajaru. Mana fa'il? Wow. Mana maf'ul bih? Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Jadi maf'ul bihnya mana? Min diarihim. Min diyarihim. Oke, jar majrur. Begitu. Lanjut, telusuri. Masih ada fa'il maf'ul? Ada wa'uzu. Wa udzu. Fa'ilnya mana? Wa'u fa'ilnya. Wow. Maf'ul bihnya? Sabidi. Dijumlah bisa pilih pimalin nasbin maf'ulun. Wa udzu fi sabili. Oke. Lanjut. Wa qatalu. Lu. Fa'ilnya wa'u. Fa'ilnya wow. Maf'ul bih? Kalau nggak ada maf'ul bih jangan dipaksakan. Yang kota lu ada filenya. Fa'ilnya ada. Wow. Tapi maf'ul bihnya tidak ada, mahdzuf, nggak ada itu. Jadi maf'ul bihnya mahdzuf saja. Wa qatalu, dan mereka memerangi atau berperang. Memerangi siapa pastinya? Orang-orang kafir. Wa qutilu. Nah, itu kan ada fa'il, tapi tidak ada maf'ul bih. Lanjut, masihkah ada fa'il dan maf'ul bih? Ada Yang mana? ukaffiro. Ukaffira. Mana fa'ilnya? Anak. Domir mustatir ujuban anak. Ya, dhamir mustatir wujuban taqdiruhu Anak. ana. Maf'ulnya sayiati. Maf'ulnya sayyiati. Oke, lanjut. Walaud khilana. Wala udkhilanna. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir anak. Mustatir domir anak. Iya, dhamir mustatir taqdiruhu ana. Mana maf'ul bih? Ajri. Hum. Itu maf'ul bih. Kalau jannatin? Maf'ul sanin. Maf'ul tsani. Betul sekali. Lanjut. Masih ada fa'il dan maf'ul bih? Ada Tajritat. taknya. Tajri. Fa'ilnya? Anhar. Al-anhar, betul. Lanjut. Sudah selesai ya? Tajrinya itu fi'il mudhari'. Fa'ilnya adalah al-anhar. Maka tidak boleh waqaf di situ. Kalau baca Quran. Nggak boleh bilang begini. Walau udkhilannahum jannatin tajri. Nggak boleh. Walaupun nafasnya nggak nyampe, berhentinya masih salah. Kalau nggak nyampe, berhenti di jannat.
wala udkhilannahum jannat. Nah, gitu. Jangan jannatin tajri. Sebab tajri ini fa'ilnya bukan dhamir mustatir takdiruhu hiya, tapi Jannat. fa'ilnya adalah al-anhar itu sendiri setelahnya. Nah, itu fa'ilnya. Kalau kalian membaca ayat ini dan semisalnya, lalu berhenti pada tajri, makna yang muncul salah. Dan sungguh akan aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang lari-lari. Jadi surganya loncat-loncat. Karena tajrinya ini akhirnya menjadi na'at untuk jannatin. Jika kalian hentikan atau wakaf dalam tilawah pada kata tajri, maka nggak boleh. Harus dilanjut. Kalau masih kuat nafasnya, teruskan tajri min tahtihal anhar. Berhenti di al-anhar. Sehingga mentok di fa'il jadinya ya. Nomor 3 sekarang. Jelaskan bentuk fi'il mabniun lil majhul pada ayat 195. Coba tunjuk dulu. Mana bentuk mabni majhul? Kutilu. Udio. Kutilu, oke. Ukhriju, betul. Uzu, betul sekali. Jadi kalau diurutkan dari fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju, itu ukhrijunya fi'lun madin mabniun lil majhul. Fil madhi dia min diarihim wa udhu fi sabili. Udhunya sendiri adalah fi'il lil majhul. Kira-kira dhamir udhu ini wawnya itu menjadi dhamir untuk antum atau hum? Hum. Kalau dhamir huwanya udhiya. Udhiya, udhu. Oke. Apa yang dimaksud dengan fi'il mabni lil majhul? Fi'il yang menghilangkan fa'ilnya. Ya. Coba kita telusuri kata-kata fi'lun lil mabniun lil majhul. Apa arti mabni di situ? Mabniun itu artinya di situ adalah dibentuk atau dipolakan. Lil majhul artinya apa? Arti kata lil majhul di situ apa? Tidak nampak. Tidak nampak. Bolehlah kalian mengatakan untuk yang tidak nampak, begitu ya. Bisa juga lil majhul itu diartikan untuk yang tidak, selain tidak nampak ya. Lil majhul artinya, li-nya kan untuk yang tidak dikenal atau tidak disebutkan. Majhul itu artinya tidak dikenal atau tidak disebutkan. Apa maksud dari tidak dikenal? Kenapa tidak dikenal dan tidak disebutkan? Untuk apa? Untuk Udah diketahui jadi pelakunya. udah diketahui, betul. Pelakunya sudah terkenal, sudah diketahui. Atau kenapa sampai ia tidak disebutkan? Atau tidak diketahui siapa pelakunya? Bisa. Atau justru takut jika disebutkan. Jadi itu rahasianya, sirrul lughahnya di situ. Mengapa perlu ada fi'il lil majhul, mabniun lil majhul itu? Karena sudah dikenal, maka fa'ilnya tidak perlu dimunculkan. Atau karena untuk menunjukkan etika, bisa juga. Sehingga fa'il tidak perlu disebutkan. Atau karena takut, jika harus menampilkan pelakunya, maka nama pelaku atau si pelaku tidak perlu dimunculkan. Contoh, yang takut itu contohnya gini loh. Kita punya teman dekat. Motornya rupanya disatroni maling. Ketika motor itu sedang didekati oleh maling, dikotak-katik oleh maling kuncinya, kita ada di situ, nggak jauh dari motor itu, dan kita tahu kalau itu motor milik teman dekat kita. Ternyata yang mencurinya, si calon pencuri, itu juga orang yang kita kenal, tahu kita. Ya intinya kepergok, baik si pemilik benda itu kita kenal, maupun si calon pencurinya juga kita kenal. Serba salah kan? Saat semacam begini ini, kita sampaikan kepada teman kita. Kita bilang, Mas, motor Anda diparkir di mana? Di bawah situ. Oh iya, sepertinya nggak ada deh. Motor Anda dicuri dengan tidak menyebutkan siapa pencuri. Kenapa tidak disebutkan saja? Karena kita takut di bawah ancaman. Oke, ini satu. Atau karena si pelaku sudah sangat terkenal, bukan karena kita takut.
sudah populer, sama-sama tahu, maka boleh jadi pelakunya tidak dimunculkan lagi. Contoh, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Dicipta. Siapa yang mencipta? Allah. Allah itu sudah dikenal. Semua tahu. Jangankan manusia. Tikus aja tahu kalau dirinya yang menciptakannya Allah. Bahkan syaitan, iblis pun tahu persis kalau yang menciptakan dirinya adalah Allah. Jadi kalau ada manusia yang tidak sadar kalau dirinya diciptakan oleh Allah, berarti dia, padahal iblis aja ngaku kalau dirinya dicipta oleh Allah. Iblis ngaku nggak kalau Tuhannya Allah? Ngaku. Kalau ada manusia yang tidak mau mengakui Allah Tuhannya, berarti Lebih rendah dari iblis. kesimpulannya aja, gitu ya. Terjemahkan ungkapan. Kita lihat halaman 28. Terjemahkan ungkapan-ungkapan yang mengandung kata ma di bawah ini. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Apa arti ma khalaqta? Ma-nya diartikan? Tidak. Kalau begitu ma khalaqta diartikan engkau tidak menciptakan. Wa ma lil zalimin min ansar. Ma lil zalimin min ansar diartikan? Ma-nya diartikan apa? Tidak juga. Orang-orang yang zalim itu sama sekali tidak memiliki penolong. Rabbana wa atina ma wa'atana. Ma-nya diartikan? Yang. Ya, ma-nya mausuliyah ya. Berikan kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami melalui lisan para rasul. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Ma-nya diartikan? Apa yang di sisi Allah Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Itu arti ma indallah. Baik, selesai, cukup sampai batas ini. Nanti kita lanjut lagi. Sampai di sini dulu. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz.